bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber, yaitu yang pertama pajak dan yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung atau tidak. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik atau kontraprestasi individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah suatu pelayanan publik lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembebanan langsung kepada konsumen. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintahan dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintahan. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya misalnya penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pengelolaan sampah atau limbah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen. Yang pertama, adanya barang private dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama adalah barang private, di mana barang-barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya, makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua ada barang publik, di mana barang-barang ini merupakan kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Seperti contoh, pertahanan nasional, pengendalian penyakit, dan jasa polisi. Yang ketiga ada campuran antara barang private dan barang publik. Terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang private dan barang publik. Karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang tersebut. Seperti contoh, pendidikan, pelayanan, kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang ingin mereka konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui pendistribusian permintaan, pemberian insentif pada supplier. Yang ketiga ada prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat ini tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Dalam praktik, pembebanan langsung atau direct charging ini biasanya ditentukan karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual.
Yang kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas. Prinsip dan praktek pembebanan. Prinsip dan praktek pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kesalahan penetapan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di negara berkembang. Pelayanan gratis mengakibatkan insentif yang rendah, sehingga kualitas menjadi sangat rendah dan tidak memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktek. Praktek pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for services merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yang pertama pajak, yang kedua pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for services, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, yang kelima hutang, yang keenam pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Baiklah, selanjutnya penetapan harga pelayanan. Pemerintah harus menetapkan harga pelayanan jika tidak membebankannya kepada konsumen. Prinsip umum adalah menutupi biaya penuh, tetapi ada beberapa kesulitan. Yang pertama, kesulitan menghitung biaya total. Tidak jelas biaya total menyediakan pelayanan. Semua biaya harus dipertimbangkan untuk mengidentifikasi biaya setiap jenis pelayanan. Yang kedua, varian konsumsi. Sulit mengukur konsumsi karena biaya pelayanan bervariasi antar individu. Perlu pembedaan dalam tarif, misalnya biaya tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kemampuan masyarakat. Pembebanan tarif tidak memperhitungkan kemampuan membayar. Orang miskin yang tidak mampu membayar pelayanan yang vital harus disubsidi. Yang keempat, pertimbangan biaya. Harus memasukkan biaya operasi, pemeliharaan, penggantian barang modal yang usang, dan penambahan kapasitas. Prinsip tersebut disebut marginal cost pricing. Selanjutnya, kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tariffs terdiri dari biaya tetap dan variabel, seperti dalam tarif listrik. Yang kedua, peak load tariffs. Tarif tertinggi diterapkan pada periode puncak, mencerminkan higher marginal cost, seperti dalam telepon dan transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga didasarkan pada biaya total. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti tarif parkir mobil. Baiklah, selanjutnya taksiran biaya. Penentuan harga bergantung pada penaksiran biaya yang akurat, melibatkan pertimbangan seperti opportunity cost, accounting price, dan cadangan inflasi. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penetapan harga di sektor publik.